A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad anzalna ayatim mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Surat An-Nur ayat 46. Ini lanjutan dari edisi-edisi yang telah lalu. Saya kasih judul, ini judul nama ti abinya, Jalan yang terang hanya bermanfaat bagi orang yang ingin selamat. Sebelum ke makalah, ini saya ingin dulu menyampaikan sebuah hadis Nabi yang isinya nasihat Nabi kepada seorang anak, tapi isinya berlaku bagi kita semua. Sebetulnya hadis ini menurut saya sudah cukup jadi pedoman hidup untuk seorang mukmin. Cuman 4 nasihat, tapi prakteknya seumur hidup. Sahur Nabi bahasanya ke Ibnu Abbas, ya gulam, hai nak, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, ya, yang bila kamu amalkan kalimat-kalimat ini, sudah clearlah hidup kamu. Pertama kata Nabi, ihfadillah, jagalah hak-hak Allah, jaga. Nah, dalam syarah-syarah hadis itu, jaga hak Allah itu yang wajibnya, yang Allah wajibkan kepada kamu, jangan kamu tinggalkan. Yang Allah haramkan kepada kamu, jangan kamu pernah melakukannya. Jaga, setiap saat jaga yang begitu. Itu hak Allah yang harus kamu tunaikan. Yang wajibnya lakukan, yang haramnya jauhi. Jaminannya, yahfadkallah, Allah akan menjaga seluruh hidupmu. Allah akan jaga kamu. Allah akan jaga kamu dari mara bahaya. Allah akan jaga kamu dari petaka, dari bencana. Kalau ada orang mau menipu kamu, kalau ada orang mau, cek orang Sunda mah ngaroga hala begitu, mau mencelakakan kamu, pasti Allah akan jaga. Kedua, masih sama isinya. Nah, ihfadillah, terus jaga oleh kamu hak-hak Allah. Yang wajib dilakukan tiap hari, lakukanlah tiap hari, seperti sholat 5 waktu. Yang wajib dilakukan seminggu sekali, lakukan seminggu sekali. Yang wajib dilakukan setahun sekali, lakukan. Ya, begitu juga yang haramnya, jaga. Sampai kapan? Sampai kamu merasakan bahwa Tuhanmu ada di hadapanmu. Nah, ini saya dari hadis ini berkesimpulan begini. Jadi bagaimana ibadah itu? Ibadah mah nepikeun ka urang ngarasa yen Allah teh aya di payuneun urang. Kalau kita sudah rajin ibadah tapi ngarasa jauh jeung Allah, tah teh kedah introspeksi, nu dilakeun ke urang teh bener teh ibadah. Yang kedua, kalaupun ibadah, benar tidak ibadahnya sesuai yang Allah mau. Kita kan tidak boleh melakukan ibadah kepada Allah sesuai yang kita mau, tapi ibadah itu harus sesuai yang Allah mau. Nah, mengapa? Sebab begini, Bapak Ibu, kan agama di dunia ini tidak hanya Islam, ya, bukan hanya Kristen, bukan hanya Yahudi, kan ada agama di luar itu, entah berapa puluh ratus agama di dunia. Cing, orang yang beragama di dunia selain Islam, mereka ibadah nggak kepada Tuhannya? Ibadah tidak? Ibadah. Hanya masalahnya, apakah ibadah mereka itu yang Allah mau? Mengapa ada orang ibadah tapi celaka? Karena ibadahnya tidak ibadah yang Allah mau. Kalau seorang mukmin melakukan ibadah dengan cara ibadah yang Allah mau Allah teh ibadah kamu ini.
Tak lamun pilih ayat pertarosan, tahu dari mana ibadah itu yang Allah mau. Nah, ini kan petunjuknya dari Rasulullah. Salatnya, saumnya, zakatnya, berjamaahnya. Sok sahur Nabi ke Ibnu Abbas ya, kembali lagi ke awal ya. Ibadahlah kamu kepada Allah, jaga hak-hak Allah sampai kamu merasakan Tuhanmu ada di hadapanmu. Nepikeun kakarasa Allah teh aya di hareupeun urang. Nah, kalau kamu sudah merasa Tuhanmu dekat denganmu, kalau kamu ingin minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Sok minta untuk masa depan kamu, untuk kebaikan diri kamu, kebaikan keluarga kamu, kebaikan usaha kamu, kebaikan dakwah kamu, mintalah. Dan kalau kamu khawatir tentang hidup kamu, minta tolonglah kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Ya. Nah, sebab kemudian Nabi menerangkan begini. Kalau seluruh manusia, jangan satu dua manusia, seluruh manusia mau berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kamu, enggak akan sampai manfaat itu kepada kamu kecuali ya yang sudah Allah tetapkan manfaat itu. Demikian juga bila seluruh manusia berkumpul mau mencelakakan kamu, mereka tidak akan bisa membuat kamu celaka kecuali kecelakaan yang sudah Allah tetapkan. Ini nasihat luar biasa. Kesimpulan dari hadis ini, tidak ada cara lain kalau kita ingin hidup selamat ya kecuali dengan taat kepada Allah saja. Sok dugikeun oge ka putra-putra urang ya, caketan Allah teh caketan ya, sok urang mingkol sakedik. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, bila ada seseorang, siapapun orang itu, mau kita, pasangan kita, anak kita, saudara kita, teman kita ya, kalau ada orang jatuh dalam keterpurukan karena kecerobohan hidup, dia ceroboh hidup lalu jatuh dalam keterpurukan, lalu dari keterpurukan ini tercengkat-cengkat, namun bahasa Indonesianya tidak bangkit lagi dari keterpurukan ini ya. Kalau ingin bangkit dari keterpurukan karena kecerobohan, sudah bertasbihlah kepada Allah, istighfar, anggrawi uih deui ka Allah. Kecerobohannya apakah karena judi online, jatuh keterpurukan, pinjaman online ya, karena hidupnya dulu berpoya-poya, glamor begitu, besar pasak daripada tiang, akhirnya digejret usaha, tercengkat-cengkat, tidak bangkit lagi. Ingin bangkit, bertasbihlah kepada Allah, deketan, gak ada cara lain, gak ada. Sok terbayang gak Pak, orang jatuh dalam keterpurukan karena judi online misalkan, pinjaman online, saha norek nulungan jelema saha? Jangankan orang lain, dulur-dulur nawae, jangankan diminta, diberi pinjam saja nggak akan mau. Bapak punya saudara terjerumus judi online, pinjaman online, terpuruk, terus mereka minjem kepada kita 100 juta yang nutup kasusnya, bade dipasihan tamu, bade moal hoream teuing. Apalagi meminta, meminjam saja kita tidak akan kasih. Hayang cengkat tidinya deketan Allah, deketan heula Allah. Nah, landasannya saya ngomong begini apa? Nah, nanti Bapak Ibu cari ya ayat Qur'annya sendiri. Nanti buka. Lihat surat As-Saffat ayat 142 sampai 144. Kisah Nabi Yunus. Yunus itu kan pernah ditelan ikan paus. Mengapa ia ditelan ikan paus? Karena berenang di pantai? Bukan. Nguseup sisi laut? Bukan. Ya, kenapa? Nah, karena dia melakukan satu kecerobohan dalam hidupnya. Apa itu? Halo. Meninggalkan umatnya, meninggalkan dakwah karena ada sebagian umatnya nu bedegong gitu. Bardegong, antep tinggalkeun. Masih banyak orang baik yang saya dakwai, ditinggalkanlah. Oleh Allah ditegur dengan cara
ditelan ikan paus. Ya. Saur Allah dan di Al-Quran, lihat ya nanti As-Saffat ayat 142 kalau tidak salah. Ya. Saur Allah, jikalau Yunus tidak termasuk orang yang bertasbih kepada Allah. Kalau terjemahan Defak, kalau Yunus itu tidak termasuk orang yang berzikir. Padahal bahasa hadisnya falaula kadituna minal musabbihin. Kalau dia tidak termasuk orang yang bertasbih, berzikir kepada Allah, lala bisa kadituna, dia akan terus menetap fi batnihi, di dalam perut ikan paus sampai hari dibangkitkannya seluruh manusia. Eta teh dari satu kecerobohan yang dianggap sederhana lah ke orang begitu. Ceroboh ku Allah ditegur, terpuruk dalam kesusahan. Tapi Allah selamatkan. Kalau dia tidak termasuk orang yang bertasbih, dia akan terus berada di ikan paus sampai hari dibangkitkan seluruh manusia. Gila tidak itu? Nah, ada pesan moral ya dari ayat ini. Pesannya kepada kita, khususnya kepada manusia secara umum, kalau orang ingin bangkit dari keterpurukan karena kecerobohan hidup, tidak ada jalan keluar, deketan Allah. Banyaklah beristighfar. Yang pendek saja, astagfirullah. Mau panjang, astagfirullah wa atubu ilaihi. Yang lebih panjang lagi, astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Banyak bertasbih. Nu pendekna, subhanallah wa bihamdi. Yang agak panjang, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Yang agak panjang lagi, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridho nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Sok tiap hari terkadah dihitung, walaupun beratus-ratus beribu kali, banyaklah beristighfar, bertasbih kepada Allah. Edisi surat An-Nur 4 edisi sebelum ini saya membahas tentang ini. Alam semesta pun bertasbih. Kan gitu, yang ayat berapanya tuh? Yang ayat 41 42. Yang ayatnya yang yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Dalam ayat lain, 7 langit pun bertasbih. Begitu juga seluruh makhluk yang ada di antara langit bumi bertasbih. Kecuali manusia, tidak semua bertasbih kepada Allah. Hayang salamat hirup, ingin cengkat bangkit dari keterpurukan, ayo selaraskan frekuensi hidup ini dengan alam semesta. Apa itu? Bertasbih, Pak. Bertasbih. Kan kisah-kisah manusia teh banyak, Pak. Kisah manusia itu banyak. Mengapa Allah hanya kisahkan sebagian? Kan dalam Quran ada yang kami kisahkan hidup manusia itu kepada kamu, ada lagi kisah manusia yang lam naksushum, kami tidak kisahkan kepada kamu. Yang kami kisahkan kepada kamu yang ahsanal qasas, kisah-kisah yang baik saja. Hanya kisah-kisah yang baik saja. Baik untuk kehidupan pribadi kamu, ya. Kisah yang baik untuk keluarga kamu, untuk usaha kamu, untuk dunia kamu sampai akhirat kamu. Sok ya, caketan Allah. Nah, nyambung ke sini. Nah, begitu ya. Sakitu jalan geus caang, tapi sakitu caang jang nololong mah teu manfaat tadi. Jalan terang bagi orang buta bermanfaat enggak? Tidak bermanfaat. Ada orang begitu banyak. Sok sekupnya jangan dulu seluruh manusia. Kita orang Islam saja, orang Islam. Bapak Ibu, kalau kita tanya orang Islam tanpa terkecuali, dia mau ahli ngaji atau bukan, bisa baca Quran atau tidak, kita tanya orang Islam. Tanya, ari sholat 5 waktu teh wajib teh? Kira-kira jawabnya bagaimana? Ya. Entong ibu. Kira-kira orang Islam yang di luaran sana, saya dapat informasi ada yang survei di Indonesia orang Islam yang tidak sholat itu 60%. 60% udah salah. Mudah-mudahan itu bukan wakil-wakil kita di parlemennya. 60%. Padahal mereka kalau kita tanya,
Hukum salat 5 waktu apa? Wajib. Kalau wajib itu definisinya apa? Kalau ditinggalkan berdosa. Tapi nah teu salat-salat tah ieu. Sudah tahu eta teh bakal nyalametkeun teu daek wae da kitu. Ya. Sudah terang hukum salat teh wajib, ini wajib. Tapi mengapa masih susah dilakukan? Mung salamet. Hayang salamet bohong. Hayang salamet tapi tidak mau menjalankan cara-cara keselamatan bohong. Seperti orang ingin sukses hidup di dunia tapi rebahan we kan waduh lu gitu mah. Bohong. Saya ingin punya nilai bagus di sekolah tapi tidak mau belajar, bohong kan. Tuh ayatnya ya, aduh, ya ayatnya saayat tapi kareueut pisan urang baca heula nya terjemahna. Sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang mubayyinat, bukan bayinat, mubayyinat. Ayat-ayat bukan yang jelas tapi menjelaskan. Ya. Ayat-ayat itu menjelaskan yang benar, yang salah, yang baik dan buruk. Ya. Namun mau dirinci, mulai dari berpakaian yang baik, bergaul yang baik, bagaimana jadi ayah yang baik, sudah ada panduan hidupnya. Jadi suami yang baik sudah ada panduan hidupnya. Jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik, jadi tetangga yang baik, jadi pegawai yang baik. Ya. Ada panduan hidup, jadi pedagang yang baik, ada. Sudah, kami sudah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan kepada kamu. Tinggal kamu hayang teu salamet. Ayeuna orang Islam heula Pak. Hidup ingin selamat, percaya Quran itu benar, percaya Quran itu kitab suci, petunjuk ilahi, tapi maca Quran wae teu tiasa. Halo kan ieu teh naonnya paradok ya. Hidup ingin selamat, dia tahu hidup keselamatan itu Quran lah. Ya. Dia percaya Quran itu benar, petunjuk ilahi. Ya. Itu kitab suci, tapi maca wae tidak bisa. Ya, sok Bapak Ibu perhatikan putra-putri kita, jangan sampai baca Quran pun tidak bisa. Ini memalukan ini bagi orang Islam. Ya. Memalukan. Bagaimana tahu ayat itu mubayyinat, baca saja tidak bisa. Sok belajar baca Quran. Zaman sekarang tidak ada alasan untuk tidak bisa baca Quran. Mengapa? Peluang untuk bisa baca Quran sekarang sangat terbuka. Tidak mesti datang ke pesantren, ke madrasah, ke masjid. Sambil online banyak link-link orang yang mengajarkan Quran dengan gratis. Mulai dari makhorijul huruf, panjang pendek, ihfa, idgham sudah ada. Klik saja satu link, nanti algoritma muncul berbagai cara orang mengajar Quran. Sok sempatkan waktu, mengpeng masih hidup kita. Tuh kesananya Allah akan memberi hidayah, ya Allah sudah menurunkan ayat yang menjelaskan, tapi ujungnya sedap tapi mengerikan ya. Menurut saya ini ayat ini sedap tapi mengerikan. Tapi Allah akan memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Artinya tidak semua manusia Allah beri hidayah. Sudah, jalan yang terang sudah, semua orang sudah tahu, itu yang benar. Tapi Allah tahu, saha nu hayang salamet dengan jalan itu. Siapa yang ingin selamat? Ya. Seperti orang yang ingin selamat di perjalanannya, perjalanan jauh nih, ingin selamat, maka rambu-rambu lalu lintas, petunjuk jalan itu sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Tapi bagi orang yang ingin ugal-ugalan di jalan, rambu-rambu lalu lintas itu kan bukan petunjuk jalan, hanya pengeruh suasana. Rambu-rambu lalu lintas itu manfaat bagi orang yang ingin selamat di jalannya. Tapi nu resepna bubrutalan, ya. Anu resepna teh wah begitu naik motor seenaknya. Rambu-rambu lalu lintas itu bukan jalan keselamatan, tapi pengeruh suasana. Sama ayat-ayat Quran itu sama. Bagi orang yang ingin selamat, Quran itu benar-benar menjadi petunjuk hidupnya. Tapi bagi orang yang ingin bebas hidupnya,
hayang sagala ngeunah Quran itu bukan menjadi petunjuk jalan tapi pengeruh suasana. Sok ke mukadimah dulu. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, menutup uraian tentang bukti-bukti kekuasaan Allah pada ayat-ayat yang lalu, ya. Mangga we baca deui nya. Allah menyatakan sebagai berikut, sungguh kami telah menurunkan baik pada surat ini maupun pada beberapa surat lainnya ayat-ayat yang memberi penjelasan berupa bukti, ya, hukum, nasihat dan perumpamaan yang mudah dipahami dan dibutuhkan oleh manusia untuk menjalankan hidup yang baik di dunia dan bahagia di akhirat. Sudah lengkap, ya. Jadi Allah itu menurunkan petunjuk kepada manusia itu sudah tuntas, semuanya sudah tuntas. Nggak ada alasan tidak tahu sekarang, nggak ada alasan tidak bisa, sudah tuntas. Kita kalau sakit-sakitan, bagaimana cara berobat dalam Islam yang baik, ya. Kalau kita ingin jadi pedagang yang baik, pengusaha yang baik, lamun ingin jadi guru yang baik, sudah lengkap, ya. Tinggal mau tidak, hayang teh salamet teh. Ciri orang yang ingin selamat atau tidak, cirina belajar ngamalkeun teu, ya. Ada yang tidak mau tahu sama sekali, jangankan mempelajari hukum-hukumnya, diajar maca oke, memang gua peduli, ya wilujeng memang, da eta mah pilihan. Ada orang mau belajar bacanya tapi ngamalkeun mah kumaha engke weh, begitu. Dan hanya Allah yang tahu siapa yang layak diberi hidayah kepada jalan yang lurus, hanya Allah yang tahu. Nah, dan Allah memberi petunjuk siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus dan tidak menyimpang. Ayatnya yang tadi, ayat ini berada di penghujung rangkaian dari ayat 35 sampai 45 yang penuh dengan perumpamaan hukum dan tanda-tanda kebesaran Allah. Tafsir tematik ayat 1 nih. Laqad anzalna, sungguh kami telah menurunkan. Partikel lakod itu kan terdiri dari dua kata, la dan kod, yang artinya sungguh kami telah menurunkan penegasan yang kuat dan menolak keraguan siapapun, ya. Sudah menurunkan. Kalau kamu belum tahu, cari tahu, ya. Kalau orang, ya, ingin tahu kebenaran, Allah akan tunjukkan kebenaran itu dimanapun kita tinggal. Walaupun kita hidup di lingkungan ateis, di lingkungan komunis, di lingkungan orang yang jauh dari Allah, kalau kita ingin benar, ya, ingin dekat dengan Allah, Allah nanti akan pertemukan dengan orang-orang yang hidupnya sefrekuensi dengannya. Ya, saya kisahkan lagi. Di Amerika jadi seorang perempuan, ya, dia lahir dari orang tuanya yang Katolik, nini akina, adik kakaknya, paman, uwa, bibi, sekolahnya pun dari TK sampai kuliah di sekolah Katolik. Seorang perempuan. Tapi di usia 22 tahun dia masuk Islam, ya. Dan dia menceritakan, mengapa saya masuk Islam? Karena saya dari kecil selalu berdoa, kalau agama ini agama yang dibenarkan Tuhan, ya, teruskan saya berada dalam agama ini, ya. Tapi kalau ada agama petunjuk yang benar begitu, bukan yang ini yang benar, ya Allah begitu, ya Tuhan kami tunjukkan kami ke agama itu, dia selalu berdoa begitu. Lalu dia bertemu dengan seorang muslim, ternyata iya lebat Islam. Akhirnya putus dengan keluarganya, tidak apa-apa, karena ini kebahagiaan yang bagi saya tidak ada nilainya di dunia. Biar saya dijauhi oleh semua keluarga saya, bahkan teman-teman saya, tapi saya menemukan kebahagiaan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Sebaliknya, orang hidup di lingkungan orang Islam, ibu bapaknya Islam, nini aki Islam, dekat dengan masjid, ya. Tapi hirup nanti, hirup mah kumaha abi mah hayang bebas, baju hayang sangeunahna, dagang nyamangga, eta mah pilihan, ya. Hirup dinu caangge ari peureum wae mah poek, tapi hirup dinu poek najan mawa baterai saalit manfaat. Sudah menurunkan, tidak ada keraguan.
Anzalna menunjukkan Quran adalah wahyu ilahi, bukan hasil rekayasa manusia. Turunnya ayat-ayat sebagai rahmat dan hujah. Ya, rahmat tekanya ya, hujah teh di saat kita melakukan sesuatu ketika ada orang tidak setuju. Nah ini dasarnya. Mengapa saya saum Ramadan? Mengapa saya sholat 5 waktu? Mengapa saya berhaji? Mengapa saya menutup aurat, berzakat, dan lain sebagainya? Maknanya Allah menegaskan bahwa kebenaran ini datang langsung dari Allah, bukan sekedar nasihat manusia biasa. Terus ayatim mubayyinat, maknanya menurut para mufasir lapad-lapadnya jelas, nggak ada yang rancu, ya, baik dari makhorijul hurufnya, ya, ifa idgomnya, termasuk isinya, ya, jelas maknanya, jelas hujahnya dan petunjuknya, serta membedakan yang hak dan batil. Sok urang mengkol sakedik Bapak Ibu. Hadirin hadirat rahimakumullah, manusia itu nggak berhak menentukan ini benar ini salah. Benar salah itu hanya Allah yang menentukan. Benar salah itu Allah. Sok ulah waka urusan akidah ibadah dunia pun sama. Urusan dunia pun sama. Contoh Bapak Ibu, kalau kita minum air teh saja, mau air teh celup atau teh yang asli lah, yang tidak dicelup, nu bareto makan langsung teh begitu diminum, itu boleh atau tidak? Cek saha boleh teh? Kita atau seseorang minum air di entehan, diminum, boleh tidak? Kata siapa boleh? Saur ibu boleh? Saur ibu apa boleh? Boleh. Kata ibu, jaminan boleh ibu apa jaminan bagi saya? Gak ada. Kata ustadz boleh. Lalu kata ustadz boleh, jaminan ustadz itu kepada saya apa kalau saya boleh ini? Kumaha lamun abi cilaka? Ayo berpikir, Pak. Ya. Manusia itu tidak berhak menentukan benar salah, enggak punya. Benar salah itu hanya Allah, dari Allah. Benar cek Allah, salah cek Allah. Sama. Ini boleh kata siapa? Allah boleh. Aya kitu dina Quran, boleh makan teh. Tah eta mah nu kitu mah lain nanyakeun, nu kitu mah hayang pasehan nu kitu. Mana cenah Quran Allah membolehkan teh. Tah nu kitu mah ngobrolna kedah jeung sapatu eta mah. Kan diajarkan oleh para ulama akidah, urusan dunia yang Allah tidak membicarakannya teh nuduhkeun Allah teh membolehkan. Kalau urusan dunia Allah tidak berbicara tentang hukumnya, menunjukkan boleh. Eta teh nabi yang memberitahukan ke kita. Mengapa boleh? Karena Allah. Dari mana? Saur nabi, kalau Allah tidak membicarakan tentang sesuatu urusan dunia, menunjukkan Allah membolehkan. Kenging naik motor Beat naik motor Beat Beat begitu, boleh tidak? Kata siapa? Saur pak polisi boleh, saur anggota dewan, saur syariat boleh, ya. Mengapa? Karena Allah tidak melarang, ya. Tapi kalau minum pakai arak, nah itu nggak boleh karena Allah melarang. Kan nggak boleh teh sanes saur urang. Bukan kata ustaz, bukan kata ulama, Allah. Para ulama hanya menyampaikan tidak boleh. Allah yang mengatakan tidak boleh itu. Kamu tidak boleh pakai ini, tidak boleh pakai ini. Ya. Kalau itu murni dari pikiran manusia, mau diturut atau tidak diturut itu nggak ada pahala apa-apa. Tapi kalau dari Allah ada pahalanya di saat kita nurut, ya, di saat kita pun taat kepada Allah. Sok salajengna. Nuka duana, ayat-ayat ini menjelaskan hukum, menjelaskan akhlak, iman secara terang sehingga tidak ada alasan bagi orang yang mau mencari kebenaran. Tidak ada alasan. Orang mau mencari kebenaran, da abi mah teu benar teh teu apa, teu aya istilah teu apa. Sudah turun semua, jelas. Cari. Sok kapungkurkan, para ulama mengajarkan doa ini. Allahumma arinal haqqo warjuk wa arinal batila warjuk najtinabah. Ya Allah,
perlihatkanlah kepada kami yang benar itu memang benar-benar benar, dan rezekikanlah kepada kami tenaga untuk terus bisa mengikuti kebenaran itu. Sebaliknya, ya Allah, perlihatkan kepadaku bahwa yang batil itu benar-benar batil, dan anugerahkan kepadaku tenaga untuk selalu bisa menjauhi kebatilan itu. So, poin ketiganya, orang yang menolak bukan kekurangan dalil, bukan, tetapi ketidaksiapan hati si penerimanya. Artinya kebenaran sudah terang, bukan sama itu tos, bukan lagu baru. Kalau ada orang menolak sekarang, bukan lagu baru, sama mulai dari perjuangan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris sampai zaman Nabi Muhammad. Ari Fir'aun Ramses kedua yang hidup di zaman Nabi Musa menolak itu karena kurang mujizat Nabi Musa, kurang jelas Nabi Musa menerangkan ke Fir'aun, kurang. Sama kaum Ad pun sampai diadab kepada Allah karena kurang keterangan, bukan ya. Kan Allah menjelaskan dalam Quran, aku tidak akan mengadab sebuah kaum sebelum aku utus Rasul kepada mereka yang menjelaskan semua risalah-risalahku. Abu Lahab teh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus jadi Rasul, bager dermawan, ya, berehana sopan ya. Semenjak Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, lihat semakin banyak pengikutnya. Nah, di dia mulai bedegong teh. Mengapa? Alasannya satu, sieun kasaingan ku Muhammad. Bukan tidak tahu itu benar, aduh lamun iya diakui benar, atuh nama baik saya kumaha jadi sahanapeun Muhammad, begitu. Gengsi ya, malu ya. Apa ada banyak orang sekarang begitu ya. Jadi lain alim ka masjid, lain alim diajar, era geus lila teuing teu ka masjid, geus lila teuing teu ngaji, ta eta ti setan lawan. Da orang mah nggak akan memperhatikan. Eta perasaan di mana? Eta ti setan lawan. Yo, mau suami ibu, mau istri bapak, mau anak bapak, ya aya perasaan. Era abi, ya saprak dibangun masjid dia can pernah ke masjid, era lawan ti setan. Lawan ke masjid, ngaji, dengarkan. Ya, wejangan-wejangan, kajian-kajian keilmuan. Sok salajengna wallahu yahdi mayasya. Tak iya tah ya. Saya katakan mengapa ayat ini mengerikan ya, karena kita tidak tahu kita ini termasuk mayasa atau tidak. Allah akan memberi hidayah orang yang dikehendakinya. Sama Allah pun tahu siapa yang layak tidak diberi hidayah, tahu. Cing, mayasa di sini siapa? Apa yakin kita? Sok Allah itu yahdi mayasa ya. Sebab kalau kita tidak termasuk mayasa, sudah bagaimanapun kita hidup di dunia, di akhirat pasti celaka ya. Ciri yang mayasa bagaimana ya? Ciri yang sama, perubahan hidupnya kelihatan baik, mau belajar, mau beramal, sedikit-sedikit maksiat dijauhi, sedikit-sedikit kewajiban dilakukan. Nah, disinilah ayat ini menjadi sangat dalam secara teologis. Satu, makna hidayah. Bayan, hidayah teh bayan, penjelasan. Sudah sampai kepada semuanya. Jadi tidak ada istilah manusia belum dapat hidayah. Nggak ada istilah begitu. Ya. Jadi Allah itu sudah menyampaikan. Cahaya matahari itu sudah sampai kepada semuanya, cahaya matahari. Ngan ditutupan jadi poe. Quran itu sudah sampai kepada seluruh manusia. Bayan itu penjelasan sudah sampai kepada semuanya. Nah, sedangkan taufik, kemampuan menerima dan mengamalkan, ini hanya Allah yang tahu siapa yang mau. Hanya Allah yang tahu. Makanya kan sok aya singkenging taufik dan hidayah. Karena hidayah mah sudah sampai, semua sudah sampai hidayah. Ngan aya nu connect tah hidayah teh taufik, ari taufik jadi alahnya hirup teh kudu kieu, dia
paksakan untuk terus mengikuti petunjuk jalan ini. Aya nu nya tapi berat alah bakal bentrok dengan pekerjaan saya, aduh bakal bentrok dengan hobi saya, aduh engke jadi ieu teu meunang, jadi teu meunang. Sampai ada orang begini, jadi lain alim ngaos teh sanes alim, hoyo ngarti teh, belajar Quran sedikit-sedikit jadi tahu sedikit-sedikit. Mengapa tidak mau? Karena resikonya kalau dia ngaji jadi serba tahu, jadi we sagala teu meunang. Ya. Nu asalna resep dugem tuh jadi entong. Nu asalna resep teh chattingan jeung mantan jadi we ulah. Nu asalna mah resep ngarentenkeun tuh diajar mah jadi we teu meunang, padahal lumayan ngarentenkeun teh. Nginjem 200.000 jadi 220.000. Tuh itu nginjem 1 juta jadi 1.200.000. Sok namut deui. Tah 200.000 jadi 250 nya. Yang nu butuh teh atuh siap, tapi 50.000 lah cengli. Apa itu cengli? Ya. Jadi ariku diajar mah jadi we. Ya, jika kieu nah aya jalmi alim di parios ka dokter. Jadi sagala katingali panyakit. Sieun. Jadi sieun we nya di parios darah. Saprak di parios, aduh geningan tuh. Jadi we apa? Artinya pola hidup teh buruk. Pola makan teh buruk. Terus kedua, artinya Allah tidak menyesatkan tanpa sebab. Moal aya jalmi ujug-ujug disesatkeun moal ya. Tetapi orang tersebut sudah menutup hati, menolak kebenaran, mengikuti syahwat. Ya. Jadi jalmi teu salah, teu ngaji, embung diajar, embung bener, lain bukan tidak sampai kebenaran, embungeun gitu. Nya atos. Ada alimun mah kumaha? Kan la ikraha fidin, tidak ada paksaan. Ya saran dari saya, jangan dulu di kartu merah. Ada orang buruk tong di kartu merah. Geus sesat maneh mah cilaka pasti ka neraka, jangan. Doakan saja. Terus dikeureuyeun ya. Sok setana urang jauhkeun. Mudah-mudahan suatu ketika dia bertobat, beristighfar kepada Allah. Terus lapis realitas kehidupan. Banyak orang tahu kebenaran, banyak Pak. Banyak. Tetapi menolaknya karena apa? Nafsu, dunia, gengsi, kekuasaan. Iya. Ini penghalang ini, syahwat dunia teh bisa istrinya, anaknya, pekerjaannya, jabatannya. Sok punten ya. Oknum-oknum orang-orang kaya ya, oknum-oknum pejabat yang menikah lagi loba ku aturan tapi akhirnya boga selingkuhan. Arapal tuh mereka selingkuh itu berdosa, tahu nggak? Tahu. Lalu mengapa dilakukan? Syahwat. Saya ngobrol dengan profesor, guru besar bahasa Indonesia lah di salah satu universitas besar di Bandung. Ngobrol. Pak Ustadz, abi gaduh rerencangan. Ya pegawai negeri hungkul. Kan pegawai negeri kalau mau menikah lagi, lamun hayong gaduh dapur 2 teh kan riweuh. Syaratnya kan kudu ieu riweuh. Akhirnya dah kumaha atuh kebutuhan biologis, istrinya bekerja melayani kurang kebutuhan biologis, daripada ngecer mending susulumputan nikah siri. Ada gitu yang begitu banyak Pak Ustadz. Iya Saudi. Ya. Tuh silih tunjuk begitu. Ya, banyak. Terus apa yang terjadi dalam kehidupannya? Setiap hari bohong. Setiap hari bohong. Kepada siapa? Kepada istrinya. Neangan naon alasan deui, naon ya? Neang ungapoe teh alasan untuk dia bertemu dengan istrinya yang di pengkolan itu. Setiap hari. Duh, naon dinya alasan, naon dia alasan. Uyuhannya. Apa yang membuat mereka begitu ini? Syahwat, dunia, gengsi dan kekuasaan. Coba kalau agama dijalankan dengan benar, yuk orang bukbrakeun agama. Maknanya kejelasan wahyu tidak menjadi jaminan hidayah tanpa kesiapan hati. Ya. Ya. Jadi kesimpulan dari yang C itu, kejelasan wahyu tidak menjadi jaminan orang dapat hidayah tanpa siap. Sami seperti orang
modal aya, duit miliaran, tanah lega sisi jalan, strategis untuk dagang, erek mau dagang, embung-embungnya mau bisa. Beda dengan orang yang siap abi hayang jadi pedagang, najan eueuh modal, eueuh lahan, kalau dia berjuang maju dagang. Ya, Al-Maksum teh timimiti ngadororong minyak tanah terus karena dia mau ayeuna begitu. Saya punya jamaah yang penghasilannya wah luar biasa, asalnya naon ngampar tah di Astana Anyar, terus begitu maju pasar, ya duit loba, tanah sisi jalan, ari embung mah embung begitu, mau tidak? Ya. Tinggal ayeuna mah dana naon oge, mau sukses belajar, sukses berdagang, sukses bekerja, sukses beragama, tinggal we tanya ka diri, erek mau atau tidak? Sok tanamkeun eta, mau tidak? Kalau sudah mau, nanti Allah akan temukan dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kemauan kamu. Sami dina naon oge. Ya, anak cucu ibu, saya ingin sukses dalam urusan komputer, hayang ngarti urusan komputer, mau belajar. Nanti dia akan bertemu dengan orang-orang yang mahir komputer. Anu resepna karena pingpong begitu, resep tingulik begitu. Bakal panggih jeung jago-jago pingpong. Nu resep naon nu resep nguseup wah begitu maka panggih jeung deho jeung kroto begitu panggih ya apal kita lah balong kieu panaki balong kieu jadi apa dan naon gitu sama seperti orang nu resep teh kana tahsin Quran resep nah dipertemukan jeung nu saraya tahsin tinggal mau atau tidak ya sok mumpung aya pun anak mana pun anak ya tinggal we ada kemauan. Kalau ada kemauan, nanti Allah temukan dengan orang-orang yang sefrekuensi hidupnya dengan kamu. So, selama itu positif. Ulah kieu abi mah hayang asup geng motor, ke dipanggilna jeung nu karitu. Ya. Abi mah resep teh kana kanu narkoba, panggih jeung nu kitu bari. Ya. Nah, ila sirati mustaqim, ke jalan yang lurus, eta teh maknanya Islam. Al-Quran, taat kepada Rasul, dan jalan yang mengantarkan pada keselamatan dunia akhirat. Menurut Imam At-Tabari, jalan yang tidak berbelok ke syirik, tidak berbelok ke nifak, ya, dan jauh dari kesesatan. Tinggalnya ayatnya, iya ayat Al-Anfal ayat 42, penutup ayat yang tadi ya. Liyahlika man halaka am bayyinatin wa yahya man hayya am bayyinatin, agar orang yang binasa ya binasanya itu binasa dengan keterangan yang nyata. Mengapa aku jelaskan sampai sejelas-jelasnya? Agar orang yang binasanya dengan keterangan yang nyata, demikian pula agar orang yang hidup dengan selamat, mereka selamat dengan keterangan yang nyata pula. Kayak orang yang ke surga teh, nah bet ke surga karena dia sudah tahu jalan ke surga. Mengapa dia ke neraka? Karena mereka tahu hirup nakieu mah bakal ke neraka, tahu. Ya. Orang yang disiksa di alam kubur, mereka akan tahu mengapa mereka disiksa. Orang yang selamat di alam kubur, mengapa mereka selamat? Begitu juga di mahsyar, dihisab, di sirat. Ya. Mengapa Allah siapkan sirat? Mengapa? Padahal Allah tahu siapa yang celaka, siapa yang selamat, Allah tahu. Langsung atau ke surga neraka kan tidak, ke alam kubur heula, di mahsyar heula, di sirat heula, supaya mereka merasakan kenyataan kebenaran Quran ini. Beda dengan dunia mah najan urang bener dipitnah mah cilaka, dipitnah cilaka. Dunia mah urang jujur, hidup di padamalan jujur, kejujuran kita tidak mendapat balasan yang setimpal, ya begitulah dunia. Akhirat mah nggak begitu. Ya. Mengapa Allah siapkan sirat? Supaya mereka merasakan kebenaran iman teh sok jalankan ka sirat. Yang yakin dengan imannya moal ti sereule tidak akan jatuh. Ya. Tapi yang tidak beriman, maksiat, ya pasti akan celaka. Sok cobaan kamu sirat. Nah sekarang kolerasi dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat 4 ini, ayat ke-46 ini adalah kesimpulan agung dari beberapa rangkaian ayat-ayat sebelumnya. Ya, pertama kolerasi dengan ayat ke-35. Allah itu kan nurus samawati wal ar. Allah itu cahaya langit bumi. Allah itu Rabbul Alamin.
Sok menggol heula sakedi. Allah itu kan pengurus, Rob kan pengurus alam. Bukan pengurus manusia. Manusia mah kehidupan kecil di jagat raya ini. Robul alamin, pengurus alam. Oleh karena itu kalau kita punya masalah hidup, kalau ingin tuntas, ya, kalau ingin tuntas, dekatilah, ya, kepada Allah yang mengurus alam ini. Kamu punya masalah hidup, masalah kamu itu setitik di jagat raya ini bagi Allah sangat mudah. Tinggal kamu mau nggak? Mau turut kepada pengurus alam ini? Kalau kamu tidak mau nurut, ya wilujeng saja dengan urusan kamu. Wilujeng, ya. Allah itu Rabbul Alamin, pengurus jagat raya ini. Oleh karena itu kalau kamu ingin diurus dengan baik, tidak ada cara lain. Ayo bertasbihlah kepada Allah, deketan Allah. Allah teh nurus samawati wal ard. Ya. Ayat ke-35 ini sebagai sumber cahaya. Ayat 46, Allah sebagai pemberi hidayah. Cahaya sudah ada, tapi hanya Allah yang kehendaki siapa yang bisa melihat cahaya itu. Kedua, kolerasi dengan ayat 36-38. Orang-orang yang beriman, orang yang hatinya hidup, sibuk dengan berzikir kepada Allah, tidak lalai dengan dunia. Dia bekerja, dia olahraga, dia body rafting, dia mancing, shopping, traveling, tapi waktu na sholat, waktu na ngaji. Ya. Keluarga pun tidak diabaikan, seimbang, ya. Mereka adalah contoh yang nyata yahdi mayasa. Tinggal we, ya, contoh yahdi mayasa mah dunianya jalan, akhiratnya jalan. C. Kolerasi dengan ayat 39-40, perumpamaan orang kafir. Orang kafir mah amalnya seperti fata morgana, kegelapannya berlapis-lapis di laut. Bukan karena ayat tidak jelas, tetapi hati mereka tertutup, cahayanya tidak diterima. Ya, ada beberapa ayat yang menerangkan orang yang beragama di luar Islam, beribadahnya itu semua dalam keraguan, gak ada yang yakin. Jangankan anggota-anggotanya, pendeta-pendetanya gak ada yakin tuh. Tidak ya, apalagi zaman sekarang sudah terbuka. Kolerasi dengan ayat 41-45, semua makhluk bertasbih kepada Allah. So, sekali lagi, ya, jalankan frekuensi hidup kita, selaraskan dengan frekuensi alam semesta ini. Tasbih ke Allah, ya, tasbih. Pergantian siang malam kan bukan diatur oleh kamu, oleh Allah. Proses turunnya hujan, berbagai macam kehidupan di bumi yang bulan kemarin kan, sok diatur kusaha eta. Ya, bukti kebesaran Allah sudah sangat nyata, sehingga penolakan terhadap iman bukan karena kurang dalil. Embung tidak mau, ya, artos tidak mau ya atos kumaha. Korelasi langsung, tak ini nyambung dengan ayat sesudahnya 47-50, yakni orang munafik yang disebutkan mereka berkata kami beriman tetapi menolak hukum Rasul. Ayat 46 menjadi bonus ilahi. Ayat sudah jelas, tetapi hidayah bukan untuk hati yang curang. Ya. Ayo abi beriman, abi percaya, tapi anggar we kitu eta nifak eta teh hari. Percaya sholat benar, percaya ini benar, tapi tidak, itu sifat kemunafikan. Dan hidayah tidak akan sampai kepada orang yang hatinya curang. Pesan utama dari ayat di atas: satu, kebenaran Islam sudah sangat jelas. Kedua, masalah iman bukan kekurangan dalil, tapi sikap hati. Ketiga, hidayah adalah anugerah tak terhingga, bukan sekedar kecerdasan. Banyak orang cerdas intelektual, tapi spiritualnya dia tidak cerdas. Keempat, penolakan terhadap syariat tanda penyakit hati. 5, manusia wajib mencari, nanti Allah yang beri taufik. Cari, ya, cari. Tuh caang, cari-cari. Tuh arige caang makan apa? Ya, caang. Mana kue, mana tai kotok. Ya, mana lubang, mana ieu. Arita apal mah? Naon ieu? Siga nama ieu teh coklat luber. Alah, tai kotok. Ya. Nah, relevansi dengan kehidupan, ayat ini mengajarkan kita satu, rendah hati dalam iman. Ulah kieu, wah, urang mah, urang, jangan rendah hati. Rendah hati. Walaupun kita sudah beriman, percaya, rendah hati. Tidak sombong dengan ilmu yang kita miliki,
terus memohon hidayah meski sudah beriman. Kita dina Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Dina hadis ayat, Allahumma sabit qalbi ala dinika. Ada lagi, Robbana latuzig qulubana ba'daid hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Baca terus ya. Mengapa kita terus memohon hidayah walaupun sudah beriman? Ya, bahkan setelah ayat ini dijelaskan, hidayah tetap milik Allah. Allah bisa mencabut hidayah itu dari siapa saja yang dikehendakinya. Ya, sudah dapat hidayah, sudah diamalkan, ternyata dia sombong, Allah bisa cabut lagi. Sahur Nabi SAW, ada orang iman pagi hari, sore harinya kafir. Ada yang sore hari kafir, pagi harinya iman. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Robbi habli minas solihin. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.